Layar saya bisa kelihatan Bapak Ibu ya? Bisa, Pak? Bisa. Ya, Bisa, Pak, bisa. bisa, iya. Ya. Nah, kalau misalnya pertama kali kita membuka Google Scholar, tampilannya seperti ini, Bapak. Di atas itu ada profil saya, koleksi. Di sini ada apa namanya, tombol masuk ya, atau login. Kalau Bapak Ibu ingin ganti bahasa, diklik di sini saja. Klik, kemudian setelan, ya, setelan. Ya, bagi yang ingin apa namanya bahasa ada setting bahasa di bawah, layarnya agak kecil. Ini bahasa ya, bahasa kita pilih bahasa yang ingin digunakan, misalnya bahasa Indonesia, atau biasanya defaultnya itu bahasa Inggris Bapak Ibu. Bahasa Inggris, kita mau ubah ke bahasa Indonesia bisa. Ya, kalau misalnya sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, tidak apa-apa, dibiarkan saja. Tapi kalau misalnya jadi familiar kalau bahasa Indonesia, diubah saja menjadi bahasa Indonesia, kemudian simpan. Bisa juga kita belajar bahasa Inggris ya, jadi ini English, kemudian simpan. Ya, maka di sini sudah berubah menjadi my profile, my library, kemudian login. Nah, di sini ada apa namanya kotak untuk mencari ya, mencari. Jadi Google Scholar ini adalah produknya Google Bapak Ibu. Google itu salah satu mesin pencari ya, tapi dia berkembang sudah sangat pesat. Sekarang sudah menjadi lembaga pengindeks juga. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Scholar ini untuk mencari artikel-artikel yang kita perlukan. Kita juga bisa melihat profil dari peneliti-peneliti yang mempublikasi artikelnya. Demikian juga kita juga bisa dilihat oleh orang lain. Jadi profil kita juga bisa dilihat oleh orang lain. Untuk mencari artikel, Bapak Ibu tinggal masuk ke sini. Kemudian mengetik kata kunci dari artikel yang hendak kita cari. Misalnya saya ingin mencari tentang pendidikan. Ya, misalnya kita ketik education apa ya? Education psikologi misalnya. Ya, layaknya mesin pencari yang lain, setiap kita mengetik di Google kan dia langsung memberikan beberapa pilihan. Misalnya kita mencari educational psikologi. Ya, maka di sini Google sudah menampilkan berbagai topik. Di sini Bapak Ibu kita lihat ada 2.510 ya. 2.510 hal yang terkait dengan topik yang kita ketik di atas. Ini dalam waktu 0,07 detik Google bisa siapkan itu. Di antaranya ada buku, ya ini ada book, ada PDF. PDF ini bisa saja dia artikel, bisa saja yang lain. Nah, kalau kita ingin buka, ya tinggal diklik di sini. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Jadi ini tinggal diklik di sini, langsung terbuka.
kita import intinya ini. Jadi hanya tampilannya seperti ini saja yang diberikan. Saya kembalikan dulu. Ya. Jadi kita bisa buka. Yang lain juga bisa, Pak. Ini ada PDF, ini ada Education Psikologi, Cognitive View. Kalau saya buka, saya klik kanan saja buka di layar baru ya. Nah, ini langsung dia simpan PDF-nya. Jadi dia langsung simpan PDF-nya. Jadi ini kebetulan saya menggunakan download manager. Maka begitu klik dia langsung minta download. Coba saya download. Nah, ini. Jadi kita bisa langsung simpan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa langsung disimpan filenya. Ini yang ada tulisannya PDF di belakang berarti dia punya PDF. Kalau yang tidak ada PDF-nya ya tidak. Misalnya ini book, ini bisa dibuka. Ya, kalau kita buka, ya mungkin saja minta download juga, atau bisa juga dia terbuka di layar ini. Ini dia langsung download, jadi bisa di download bukunya. Ini saya tutup saja. Ya, kalau saya klik di sini, dia ke lamannya itu. Hanya kadang-kala seperti tadi, hanya teks PDF saja. Teks PDF saja. Nah, ini. Nah, ini ke lamannya ini. Jadi, ini educational psikologi. Jadi kita bisa mendapatkan banyak referensi dengan apa namanya, menggunakan Google Scholar ini Bapak Ibu. Google Scholar. Nah, bagaimana kalau misalnya, jadi ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang PDF, ada yang tidak ada PDF-nya. Banyakkan buku ini, banyakkan buku. Kenapa banyakkan buku? Karena memang kata kunci yang kita ketik di atas ini memang seperti judul buku ya. Jadi banyakkan buku yang keluar. Kalau misalnya saya mencari tentang yang sesuai kondisi kekinian ya, misalnya COVID. Ya, misalnya COVID modeling. Nah, sekarang ramai-ramai para ahli epidemiologi itu membuat model tentang penyebaran COVID. Bagaimana kalau misalnya kata kuncinya ini saya pakai, saya gunakan. Kita coba-coba buka ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah banyak sekali. Ini ada 218.000 tulisan terkait dengan kata kunci yang saya ketik. Nah, ini HTML semua, ini HTML, hypertext markup language ya. Kemudian ada beberapa PDF. Jadi ada sumbernya ini Pak Ibu, ada yang di arsip.org, ada yang di Science Direct, ya macam-macam sumbernya. Nah, kalau kita klik di sini, maka itu kelamannya sama saja sebenarnya kalau di sini. Karena ini memang HTML ya. Nah, bagaimana kalau saya mau menyaring? Saya mau menyaring, yang muncul itu yang PDF saja, tidak ada HTML-nya. Maka Bapak Ibu bisa ketik di sini di kata kuncinya, ditulis file type ya, file
file tipenya, file type, ya, file type, titik 2, PDF. Jadi file type, PDF. Coba saya enter. Nah, ini Google bertanya, apakah kita bukan robot? Kenapa dia bertanya seperti ini? Karena saya belum login. Jadi saya tidak dikenali. Maka Google menganggap bisa saja saya adalah robot. Saya adalah aplikasi. Nah, saya klik di sini, I'm not robot. Maka karena kita katakan kita bukan robot, maka dia minta verifikasi. Di sini ditanya yang mana, yang menunjukkan gambar jembatan. Saya pilih misalnya ini. Ini jembatannya. Jembatan yang ini. Ya. Coba saya minta verifikasi. Ya, maka karena jawaban saya tadi sudah cocok, maka sudah terverifikasi bahwa saya memang bukan robot. Itu terjadi karena saya tidak sign in, tidak masuk. Nah, di sini sudah keluar semua. Jadi file type-nya itu PDF. Ini yang PDF saja. Ada berapa banyak? Ada 4.390 yang PDF. Saya mau file yang lain, misalnya. Bapak Ibu bisa ketik di sini, misalnya saya mau dokumen ya. Maka diketik saja doc. Apakah doc atau docx ya. Kemudian search. Maka keluarlah semua file-file tentang topik yang diketik di sini, tapi ekstensinya adalah dokumen. Nah, ini kalau dibuka ini langsung download ini rasanya. Coba saya klik open. Biasanya langsung download. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di bawah, dia langsung mendownload. Jadi dia langsung download. Jadi begitu klik ini maka dia langsung simpan. Kenapa? Karena dia file dokumen. File tipe yang lain bisa enggak? Kita coba saja. Misalnya PowerPoint. PowerPoint itu apa? PPT. PowerPoint. Ada enggak PowerPoint? Oh, enggak ada. Jadi di sini tidak ada PowerPoint, tidak ada. Jadi did not match any article suggestion. Jadi ada sarannya ini tidak bisa cocokkan. Nah, memang karena di sini yang ada itu adalah artikel-artikel, bukan file presentasi Bapak ya. Bukan file presentasi. Makanya boleh jadi tidak ada file PPT yang muncul. Kalau saya ketik docx, ada enggak? Docx. Ya, karena Office yang baru, ini juga ditanya lagi apakah robot, karena kita belum login. Dan mana traffic light? Traffic light-nya itu ini, dan ini. Saya verifikasi. Oh iya, sudah. Ini juga. Ya, saya verifikasi. Ya, masuk. Nah, ini tetap karena dokumen ada dua ekstensinya, ada yang doc, ada yang docx. Baik, itu kalau kita menyaring artikel berdasarkan tipe file. Nah, kalau misalnya saya menulis tugas akhir, kemudian pembimbing saya itu membatasi tahun terbit. Ya, kalau kita bicara COVID pasti yang baru ya, pasti 2019, 2020. Nah, kalau misalnya saya pilih topik yang lain, katakanlah tadi education psikologi.
Nah, ini kan dari dulu-dulu orang sudah menulis tentang educational psikologi. Nah, saya misalnya ingin membatasi, maka katakanlah saya ingin tahun tertentu ya, katakanlah dari 2015 sampai 2020, ya 5 tahun terakhir. Ini kalau semua ini ada 2 juta ya, ada 2.510.000 artikel. Jadi ada 2,5 juta ini lebih artikel tentang atau tulisan tentang educational psikologi. Nah, saya mau batasi dari 2015 sampai 2020. Ya, 2015 sampai 2020. Kemudian klik share. Ya, ini tinggal separuhnya ya, hampir ya, kurang dari separuhnya. Ya, ini hanya 628.000 saja. Ya, tapi ini yang 2015 sampai 2020. Jadi kita bisa menyaring berdasarkan tipe file dan berdasarkan rentang waktu. Nah, saya mau misalnya yang dokumen. Jadi ketik saja file type dokumen. Saya search. Nah, maka yang keluar ini saya sudah saring berdasarkan tipe filenya dan tahun keluarnya. Jadi ini tahun kapan tulisan itu keluar dan tipenya yang dokumen. Nah, ini saya sudah dapatkan naskah-naskah yang ekstensinya adalah dokumen. Jadi ada 236 ya, 236 tulisan tentang educational psikologi yang tipenya dokumen, kemudian terbit di rentang waktu 2015 sampai 2020. Itu Bapak. Jadi kita bisa menyaring file tipenya dan juga kita bisa menyaring tahun keluarnya. Baik, untuk menghindari seperti tadi, selalu kita ditanya apakah bukan robot atau robot, ya sebaiknya kita punya akun di Google. Oh, ada ini teman yang bisa diklik aja linknya Bapak Ibu. Ya, kalau tidak bisa pakai passwordnya itu, ada kan passwordnya itu untuk join, diklik aja linknya yang di atas. Ya, mudah-mudahan sudah masuk semua ya. Ini kita berapa orang? Ada 21 ya, 20 orang ya. Baik. Nah, supaya tidak selalu ditanya oleh Google apa kita robot atau bukan, lebih baik Bapak Ibu punya akun ya di Google. Nah, kita sign in saja. Ini ada sign in. Kita sign in. Nah, untuk sign in, nah, katakanlah kita belum punya akun ya. Ya, maka ini saya pilih another account. Jadi untuk bikin akun baru, kalau kosong di sini berarti buat ya. Saya use another account. Ya. Di sini katakanlah saya belum punya. Maka kita pilih create account. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya email di Google kan tinggal masukkan emailnya. Kalau sudah punya email di Google tinggal masukkan emailnya. Ya, tinggal masukkan emailnya di sini, maka lanjut. Nah, kalau misalnya saya baru membuat, jadi create
account, create account, create account. Di sini Google menanyakan ini nama pertamanya, kemudian nama akhirnya ya, nama kedua, first name dan last name. Misalnya saya kasih nama first-nya Puji. Di sini nama terakhirnya coba. Jadi nama pertamanya itu Uji, nama terakhirnya coba. Kemudian ini Google memberi nama. Jadi you can use letter, number, and period. Jadi ini Google sudah kasih nama. Bisa kita ganti. Nah, ini dia kasih yang mungkin nama-nama yang mungkin kita gunakan. Ini ada available Uji C554, Uji C ini ya. Nah, kita bisa menggunakan nama apa saja di sini sepanjang itu belum digunakan oleh orang lain. Belum ada yang pernah gunakan nama itu. Ya, katakanlah saya mau ini yang sudah ada, saya mau gunakan ini deh. Ini lebih unik rasanya, lebih mudah. Uji C554. Nah, katakanlah itu. Nah, inilah emailnya saya ya, Uji C554 Gmail. Kemudian di sini dia minta password. Passwordnya apa? Misalnya saya kasih password. Ya, di sini dikatakan gunakan 8 ya atau lebih karakter. Jadi karakternya ini minimal 8. Bit mix. Jadi mix antara huruf, angka dan simbol. Jadi saya kasih angka, ini sudah angka. Saya kasih huruf. Ya. Saya kasih simbol, katakanlah ya. Saya kasih simbol seperti itu. Kemudian saya masukkan ulang passwordnya. Ya, saya kasih angka, huruf, saya kasih simbol. Ya, misalnya seperti itu Bapak Ibu passwordnya. Ya. Kemudian next. Nah, dia minta nomor telepon. Ini Google langsung save ya. Ini dia save password. Jadi ini kalau kita masuk sudah punya akun di Google, dia langsung save. Saya save saja tidak apa. Ini minta nomor. Apa gunanya nomor ini? Supaya kita bisa verifikasi Bapak Ibu. Jadi dia biasanya minta verifikasi. Ini opsional ya, opsional. Nah, kalau opsional seperti ini bisa tidak diisi, kalau opsional. Jadi kalau ada tulisannya opsional bisa tidak diisi. Nah, dia minta email recovery, ya. Dia minta email recovery. Ya, ini juga tulisannya opsional, ya, boleh tidak diisi. Tapi sebaiknya Bapak Ibu kalau misalnya punya email recovery, dimasukkan saja email lain. Misalnya ada di Yahoo, ada email institusinya, silahkan dimasukkan supaya kalau suatu waktu terlupa passwordnya, maka kita bisa minta sehingga itu nanti recovery-nya masuk ke email itu. Nah, kemudian di sini ada tanggal lahir, katakanlah lahirnya apa ini bulannya? Bulan lahir katakanlah Januari, ya ini saja tanggal 12, katakanlah ya, tahun 1980 misalnya ya. Misalnya, contoh saja. Kemudian gender. Ya, ada male, ada female, male, ada rather not say custom. Jadi tidak mau disebut. Ada yang custom. Mungkin ada yang campuran male dengan female ya. Kemudian next. Setelah itu ini ada verification term, ada persetujuan di Google.
Bapak Ibu bisa baca, ya. Kalau sudah baca, kemudian kalau setuju dengan itu, maka diklik agree ya. Kalau tidak setuju berarti tidak jadi kita bikin. Ya, setuju. Kita klik agree, setuju. Nah, kita di sini sudah masuk ini, sudah login. Jadi ini namanya sudah, kalau saya klik di sini, sudah uji coba yang masuk. Jadi si uji coba ini yang masuk, akunnya yang masuk, Ya, akunnya si uji coba yang masuk. Nah, sekarang kita sudah punya email di Google, sudah login. Nah, kalau saya mau cek profilnya, klik my profile, jadi ini diisi. My profile. Nah, ternyata ini kan belum diisi. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya email di Google, kemudian belum mengisi my profile-nya, silahkan diklik my profile. Kemudian dilengkapi di sini. Jadi nama, ya, namanya siapa, ya katakanlah tetap uji coba. Afiliasinya, Bapak Ibu kalau misalnya dosen biasanya ada afiliasi. Kalau kami yang di UNM berarti kita yang di UNM bisa afiliasinya Universitas Negeri Makassar. Ya. Kemudian ada email for verification, ya. Email for verification. Jadi emailnya tadi ada uji coba. Ini emailnya tadi uji coba uji C554 email. Ya. Nah, katakanlah ini boleh kosong Bapak Ibu, boleh kosong. Nah, email verifikasinya ada yang belum bisa masuk. Making passwordnya itu itu meeting passwordnya itu meeting ID itu. Diklik linknya aja Bapak Ibu, diklik linknya. Oh, belum diterima ini ya, 3 people menunggu. Oh iya, oke, sudah ada di waiting room Bapak Ibu. Siti Rosmawati folder lebih ya. Ya, baik, selamat bergabung Ibu ya. Saya lanjutkan tadi. Afiliasinya boleh kosong, Nah, email verifikasi saya pakai saja ini tadi emailnya uji C554, ya. Uji C554 gmail.com, ya. Nanti verifikasinya masuk ke sini di email ini. Area of interest, misalnya area of interest-nya pendidikan, education. Kalau saya Bapak Ibu bidangnya statistika, education. Homepage. Kalau Bapak Ibu punya homepage, silahkan ditulis di sini apakah laman blog atau page memang, ya, klik saja di sini. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, ini opsional. Boleh kosong. Klik next. Klik next. Oh ya, ini minta email institusinya. Email institusi. Maaf ya, ini kan tadi afiliasinya ke institusi. Ini minta email institusi. Jadi juga boleh kosong. Jadi dia bilang di sini use an email address at your institution. Jadi email institusinya. Atau leave this field blank. Jadi biarkan sekarang yang tidak ada ya biarkan saja field ini kosong. Oke, tidak apa-apa, kosong saja. Oke. Nah, untuk kita melangkah ke step selanjutnya, jadi ini ada panah kanan untuk maju ya untuk step selanjutnya.
di sini ada beberapa grup yang dipilih oleh Google Scholar. Ini sudah ada. Nah, kali-kali aja di antara ini ada artikel kita. Jadi ada artikel kita. Nah, biasanya kalau peneliti ya pasti sudah ada artikelnya. Tapi kalau misalnya kita baru pertama, belum ada artikel, nah ini belum bisa diklik, bagaimana? Nah, kita pilih saja salah satu yang ada di sini, Bapak. Kita pilih saja salah satu. Misalnya ini ada uji coba, kebetulan namanya juga uji coba ini, ya, uji coba, kita klik, misalnya, nah, anggaplah ini artikelnya kita. Kalau bukan, kita bisa hapus setelah masuk ke dalam, ya. Yang penting ini bisa aktif panahnya. Ini kalau saya lepas centeringnya, ini tidak aktif. Supaya diaktif, kita klik. Ini ada satu artikel. Ada satu artikel. Nah, saya panah ke kanan, klik panah ke kanan untuk lanjut, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita punya artikel memang, ya dipilih saja semuanya, Bapak Ibu. Dipilih saja semuanya, ini banyak, ya. Banyak. Dipilih saja panah ke kanan. Nah, di sini ada artikel update, ya. Dikatakan bahwa scholar automatically find your new article and change to existing file. Di sini ada dua pilihannya. Apply update automatically, email me update for review. Jadi katanya kalau Google Scholar itu menemukan publikasi terkait dengan kita, maka ada dua pilihan di sini. Dia akan mengupdate secara otomatis atau dia akan meng-email kita untuk direview apakah itu artikelnya kita betul atau bukan. Nah, supaya kalau tidak mau pusing-pusing lagi, ya biarkan saja dia nanti update otomatis. Nanti kalau kita berkunjung ke Google Scholar, nanti kita baru lihat lagi, ya. Kalau saya seperti itu, Bapak. Tapi Bapak Ibu bisa pilih, ya. Nah, misalnya saya pilih yang pertama, kemudian done. Nah, ini juga ada make my profile public. Jadi kalau misalnya ini public profile help you, is find and follow your work. Ya. Nah, kita klik saja di sini supaya orang bisa lihat profil kita, ya. Kalau misalnya, ya supaya kenapa kita harus lihat profilnya? Ya kita misalnya kita punya publikasi, ya supaya dibaca orang, dilihat orang, ya harus dilihat profilnya kita. Ya, done. Klik done. Done. Jadi sudah disetting ini tahapan-tahapannya. Done. Nah, ini sudah masuk di di profile, ya, di my profile. Di sini kita bisa ganti foto. Di sini affiliation-nya ditulis Angkenawan Affiliation. Kenapa Angkenawan Affiliation? Karena kita tadi tidak mengisi. Ini saya mau isi, ada di sini. Bisa diisi di sini afiliasinya. Misalnya afiliasinya saya, Universitas UNM saja, ya. UNM Makassar. Misalnya. Save. Nah, maka afiliasinya sudah ada, UNM. No verified email. Kenapa tidak ada email verifikasinya? Karena memang dikosongkan tadi, Bapak Ibu, tidak ada. Jadi ini tidak ada email. Nah, misalnya saya mau isi, ini, ya, ini. Misalnya saya mau isi, ya, ini katakanlah saya gunakan email saya yang di UNM, ya. unm.ac.id. Ya. Nah, saya save. Nah, jadi sudah dikirim ke sana. Nanti terverifikasi. Ya.
Nah, coba saya buka email itu. Saya buka email saya tadi, Kasim Aidit. Ini saya buka email institusi saya. Login. Jadi masuk ke ya, selamat bergabung. Oke. Oh, saya masuk ke email institusi tadi ya. Saya ganti dulu. Ini saya login sebagai ini yang institusi tadi. Saya login. Tadi pesannya sudah dikirim. Kalau kita lihat di sini tadi, oh, tadi ada pesannya bahwa sudah dikirim ke email institusinya. Coba kita buka ya. Karena di sini dikatakan not verified email. Nah, saya masuk ke situ. Nah, di sini Google sudah mengirim di email UNM saya ini. Google sudah mengirim. Ya. Nah, dicoba. Ya, jadi we have received a request to verify Kasim Aidit for your scholar profile ini. Nah, kalau kita mau verifikasi tinggal klik ini Bapak. Tinggal klik ini verify. Maka kalau Bapak Ibu lihat ini sudah verify email @unm.ac.id. Jadi orang di luar sana bisa melihat bahwa Pak uji coba ini yang akun uji coba ini diverifikasi di UNM. Jadi sudah ada institusinya, sudah ada email verifikasinya, dan sudah ada bidangnya ya, bidang kajiannya apa, bidang kajiannya. Nah, saya sudah ada di my profile. Ini masih kosong, ini masih satu ya, masih satu. Nah, kita bisa tambah artikel. Jadi misalnya atau tulisan apapun ya di Google, bisa deskripsinya Bapak Ibu atau apa saja yang Ibu publish itu bisa ditambahkan masuk, baik yang online maupun yang offline. Nah, kita bisa tambah di sini. Ini ada tanda tambah. Ya, ada tanda tambah. Nah, misalnya saya mau menambah, karena ini belum ada ya. Katakanlah saya punya skripsi dulu ya. Saya mau tambahkan, tapi tidak online, dia tidak ada diterbitkan online. Maka saya add artikel manually. Apa yang mau ditambah itu? Nah, tesis ya. Katakanlah tesis. Ini ada banyak pilihannya. Ada jurnal, ada conference, ada bab, ada buku, tesis, paten, dan lain-lain ya. Ada juga katakanlah tesis ya. Tesis. Kalau jurnal nanti pilihannya lain juga. Ini ada isiannya, ada judulnya, penulisnya siapa, kapan dipublikasi, jurnalnya apa namanya, volumenya,
isunya dan seterusnya. Nah, kalau tesis itu lebih sedikit, jadi nama apa, judulnya, penulisnya, kapan dipublikasi, dan institusinya. Nah, misalnya saya memasukkan tesis saya, ini contoh saja ya, penerapan, katakanlah ya, apa, ya, draft dalam rancang jaringan. Nah, ini contoh saja. Ya. Siapa penulisnya? Misalnya uji coba tadi. Uji coba. Ya. Kemudian publication date-nya, katakanlah 2020. Institusinya, katakanlah di UNN. Ya. Nah, setelah selesai, ini ada tanda checklist. Kita klik tanda checklistnya. Kita klik tanda checklistnya. Maka ini sudah ada masuk. Jadi sudah bertambah ini. Jadi di sini ada title, jadi judul tulisannya itu apa, siapa penulisnya, institusinya. Kemudian tahun kapan dia terbit, kemudian siapa yang sudah mensitasi. Oh, ini belum ada yang sitasi. Belum. Nah, kalau saya mau tambah secara otomatis, misalnya karena dia online, kita bisa tambahkan. Ya, add article, jadi add article. Add article. Nah, kita cari, oh ini terkait dengan nama uji coba ini ada banyak muncul, banyak muncul. Misalnya ya, misal saja ini contoh saja. Misal, ini adalah artikel kita, contoh. Ini adalah artikel kita ini. Oh, ini artikel kita ini. Tuh, ada namanya kita misalnya ya. Nah, kita pilih, kemudian checklist. Wah, ini sudah banyak. Ya, nah, ini sudah berubah Bapak Ibu. Jadi sudah ada citasinya, tahun terbitnya, oh malah sudah ada H-indeksnya ya. H-indeks. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa lihat siapa saja. Kalau mau menghapus boleh ya, misalnya, oh bukan saya punya, saya mau hapus. Tinggal pilih, jadi ini ada centangnya. Wah ini bukan saya punya ini, centang saja, ya. Kemudian delete, delete, centang kemudian di delete. Nah itu sudah terhapus. Ya. Jadi nah, cukuplah ini artikelnya katakanlah. Nah kita sudah bisa lihat siapa yang mensitasi ini tulisannya. Nah ini bukan kita punya, hanya latihan saja. Siapa yang mensitasi? Kita bisa lihat. Oh, kita buka di sini. Ada 39 orang atau artikel yang mensitasi. Jadi ada 39 artikel yang mensitasi. Ini ada about 39. Wah, ini keren-keren. Katakanlah dikutip oleh ini. Nah, kita bisa lihat profil orang-orang yang mengutip. Bisa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh siapa itu Agunarto, siapa itu Pak Chandra. Ya. Yang bisa Bapak Ibu lihat yang ada garis bawah ya. Yang ada garis bawahnya. Yang kalau didekati pakai pointer itu ada tanda panah. Gambar tangan ya. Tuh. Kalau yang ini tidak. Apa artinya ini? Kalau ini RN Dasmen ini tidak punya akun di Google Scholar. Jadi dia tidak punya akun. Atau dia punya email tapi profilnya belum diisi, belum lengkap. Nah, ini RN Dasmen. Sama dengan R. Solihin, ini tidak punya akun di Google Scholar ini. Nah, kita buka, bisa misalnya lihat profilnya siapa itu Agunarto. Nah, kita buka.
oh ini orangnya. Jadi dia dari Kadiri University. Jadi emailnya diverifikasi di Unik Kediri, kediri.ac.id, salah ketik Kadiri. Ya, bidangnya apa dia? Manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi. Publikasinya sudah banyak ini. Banyak. Beliau. Ya, jadi kita bisa lihat, oh H-indeksnya berapa? H-indeksnya 3. Oh, citasinya sudah banyak, sudah 36 citasi. Ya, sejak 2015 itu sudah 26, semuanya 36, semuanya 36 ya. H-indeksnya 3. Ya, H-indeksnya 3. Saya kembali lagi ke net profile. Nah, di sini ada tahun terbit, ada citasi ya. Kita bisa urut Bapak Ibu. Oh, saya mau urut berdasarkan tahun. Kita bisa klik tahun. Maka Google mengurut dia berdasarkan tahun. Saya mau urutkan berdasarkan citasi. Nah, maka dia urutkan berdasarkan citasi. Urut berdasarkan jumlah citasinya, jumlah kutipan, jumlah artikel yang mengutip. Nah, di sini ada grafiknya, Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi ini grafik tentang publikasinya kita, atau citasinya ya. Ya publikasinya kita. Jadi ada 2013, 2014 kita ada, 15, ya. Oh ini 2012 ya, 2012, 13, ada 2. Oh 2020, ini 2000 apa ini ada 2. Di sini ada 3. Oh ini citasi, maaf ini citasi, citasinya ya. Ini karena di atas ini citasi, ini bagiannya, bagian ini. Ini citasinya, jadi 2013 itu ada 2 yang citasi, 3, 8, 5, 22, 24, 9. Jadi totalnya ada 74 citasi, 74 kali di citasi. Semua tulisannya ya. H-indeksnya 3. H-indeksnya 3. Apa maknanya H-indeksnya 3? Jadi ada 3 artikel, ya ada 3 artikel yang disitasi minimal 3 kali. Ya, ada 3. Ada 3 artikel, yang disitasi minimal 3 kali. Minimal. Ini 11, ini 24, ini 34. Ya. Berarti H-indeksnya 3 ya, karena ada 3 artikel disitasi minimal 3 kali. Jadi N dengan N ya. 3, 3. Ada 3 artikel. Ya, disitasi minimal 3 kali. Itu maknanya H-indeks 3. H-indeks 3. Ya, sama dengan H-indeks 10 ya. Jadi, itu maknanya Bapak Ibu. Oke. Apalagi yang saya mau jelaskan, ditambah ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau tambah, tinggal ini cari ya, dari artikelnya, nanti otomatis masuk, otomatis masuk ya. Kemudian ini foto, kalau misalnya mau diganti fotonya boleh Pak, tinggal klik gambar di sini, tinggal klik gambar, cari foto, cari foto. Itu sudah ada di foto ya, tinggal gambar, cari foto, kita sudah ada foto. Nah, penting sebenarnya memasang identitas supaya orang lain bisa melihat siapa kita, melihat track recordnya kita, karena biasanya orang itu mau mensitasi tulisannya kita karena melihat track recordnya kita ya dalam penelitian, dalam publikasi.
Jadi di apa namanya, dipasang foto, emailnya dan Tokopedia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya Bapak? Silahkan. Ya. Kalau tidak ada, saya kembali ke sini di apa? Ini di Google ya, klik saja Google. Jadi kalau misalnya mau ke profile, klik file ya, atau profil saya. Kalau mau ke apa, kota untuk mencari bisa di sini Pak. Jadi kalau misalnya mau kembali ke laman tadi, tinggal klik di Google Explorer, ya maka kita diarahkan ke sini. Nah, kalau misalnya mencari artikel ya tinggal klik ya, misalnya tadi COVID modeling, modeling. Oke, coba. Nah di sini kelihatan, nah, saya kembali ya. Ini ada, ini artikelnya siapa ini? Ajik Bucharski. Ini sudah disitasi sebanyak 863 kali. Ya. Kemudian ada 29 versi yang sama, atau yang ada kaitannya dengan artikel ini. Ya. Jadi ada 29. Ini bisa dikutip 863 kali. Kita bisa, misalnya, oh saya tertarik dengan ini. Saya mau kutip siapa dia ini. Kita bisa buka. Buka. Oh ini orangnya. Jadi Adam Bucharski ini adalah Associate Professor London School of Hygiene and Tropical Medicine. Jadi emailnya diverifikasi oleh apa namanya, institusinya ya. Kemudian dia punya homepage. Jadi kalau Bapak Ibu tadi mengisi homepage itu nanti muncul juga di sini. Kemudian apa bidang kajiannya? Dia infectious disease epidemic. Oh ini aslinya banget nih Bapak. Kita lihat publikasinya di mana saja, di Lancet Infectious Disease, itu banyak di sana ya. Banyak bagus-bagus artikelnya ini. Bagus-bagus artikelnya. Ini apa? Sudah ada 5.262 kutipan. H-indexnya 31. Luar biasa. Oke. Saya rasa seperti Bapak Ibu ada yang mau ditanya, silakan. Ini yang mensitasinya, citasi. Ya. Nanti setelah kita masuk di tutorialnya baru kita tunjukkan bagaimana caranya mensitasi.